Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jadi ada perkembangan terakhir terkait dengan kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi yang dilakukan oleh tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi kasus ini sudah mulai memasuki babak baru. Nah, sebelumnya ya, kita flashback sedikit, Polda DKI Jakarta itu sudah melimpahkan berkas kasus ke Kejaksaan Tinggi. Nah, Kejaksaan Tinggi menurut kabar terakhir sedang mempelajari berkas yang dilimpahkan tersebut. Kalau dinyatakan lengkap, ya, maka statusnya P21 dan siap untuk diadili di pengadilan tentunya. Nah, tentu ya, kita semua berharap agar hiruk-pikuk dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini segera berakhir dan yang paling penting kebenaran itu betul-betul terungkap. Sebagai info aja ya, bahwa pelimpahan berkas oleh Polda yang barusan tadi saya bilang nih, yang terakhir ini adalah yang kedua kali. Pada Januari lalu, Polda udah lakukan dan dinyatakan tidak lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dan dikembalikan kepada yang melimpahkan, yaitu Polda. Ya. Lalu setelah dilengkapi lagi, dilimpahkan lagi lah berkas kasus ke Kejaksaan Tinggi dan kemudian diumumkan bahwa sudah dilimpahkan itu pada 17 April ya, 17 April kemarin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin. Tadinya teman-teman saya berpikir Mas Roy CS pasti akan bersemangat nih menghadapi semakin matangnya proses pembuktian melalui jalur hukum ini. Tadinya saya berpikir Mas Roy yang terus-terusan mengatasnamakan pergerakan beliau ini sebagai pergerakan publik betul-betul mewakili emosi publik, yaitu ingin membongkar sebongkar-bongkarnya atas nama menegakkan kebenaran. Wah, kini setelah kita udah hampir masuk ke babak baru, ya, babak baru pengungkapan kebenaran tuduhan Mas Roy soal ijazah Pak Jokowi, alih-alih bersemangat, Mas Roy dan tim malah loyo, malah letoy, malah anti klimaks. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, pihak Roy Suryo kembali mendesak penegak hukum agar kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini di-stop. Pengacara Mas Roy, Prof. Refli Harun, juga udah terang-terangan ya, minta penyelesaian masalah ini dilakukan di luar pengadilan saja. Lah, ini bagaimana ini? Oke, biar adil saya juga harus dong membacakan dalil dari desakan Mas Roy CS ini yang tujuannya untuk menghentikan proses hukum ya. Jadi Mas Roy CS menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lain ya dalam kasus tersebut berbelit-belit katanya. Polisi juga katanya tim Mas Roy ya, itu dinilai telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Buat saya sih ya, prosesnya panjang. Ya, berarti memang harus ada ketelitian yang ditingkatkan. Bahwa saat itu berkas P19 dari Polda ke Kejati ya, dikembalikan lagi ke Polda oleh Kejati ya supaya berkas tersebut untuk dilengkapin, bukan untuk dihentikan perkaranya. Dan sekarang kalau kita merujuk kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, yaitu Bapak Dapot Daryarma, berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi, ini sekarang sedang serius untuk didalami. Nah, menjadi aneh dong ketika Mas Roy CS yang dulu menggebu-gebu ya untuk membuktikan bahwa 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lah kok sekarang jadi terkesan ciut, terkesan kaing-kaing, terkesan takut untuk kasus ini semakin mendekati tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian di persidangan. Ada apa ini Mas Roy? Bukannya Mas Roy yang dulu dengan gagahnya menantang pihak Pak Jokowi bahwa kalau merasa difitnah, silakan lapor ke polisi. Nah ini sekarang Pak Jokowi sudah lapor ke polisi, Mas Roy CS sudah jadi tersangka, ijazah asli sudah ditunjukin saat gelar perkara khusus, kawan-kawan Mas Roy sudah, ya sebagian sudah balik badan setelah melihat ijazah Pak Jokowi, sekarang kok Mas Roy malah minta kasus dihentikan. Mana nih
gagahnya Roy Suryo yang dulu? Mana prinsip kebenaran yang dicari sejak dulu? Ketika apa yang mau dicari sudah mulai menemukan jalannya, kenapa sekarang minta untuk dihentikan? Saya juga mencatat ya bahwa pada tanggal 16 April kemarin Mas Roy bersama secuil orang demo di depan DPR. Menuntut DPR untuk ikut memaksa Pak Jokowi mempertontonkan dokumen pribadinya di medium-medium yang bukan persidangan. Nah, ini kan aneh banget. Kasusnya kan sedang berjalan di jalur hukum. Pak Jokowi kan juga udah bilang akan tunjukkan ijazahnya di persidangan. Kenapa sekarang Mas Roy ini jadi takut banget sama pembuktian di jalur persidangan? Jangan-jangan justru Mas Roy dan siapapun orang yang di belakang Mas Roy lah yang nggak mau kasus ini selesai. Padahal kan proses hukum adalah proses yang kredibel. Sekali lagi, udah benar ya, ketika ada yang memfitnah ijazahnya palsu, Pak Jokowi melibatkan proses hukum untuk menjadi aturan main ya, dan yudikatif sebagai wasit sehingga pembuktiannya kredibel dan perdebatannya nggak jadi debat kusir. Setelah proses ini selesai, nggak akan ada muncul lagi fitnah serupa. Dan dalam prosesnya, Polda juga telah menindaklanjutin kasus ini secara transparan, profesional, dan proporsional. Sebab Polda Metro Jaya telah melakukan 2 kali gelar perkara loh. 2 kali asistensi dari Bareskrim Polri dan gelar perkara khusus sesuai permintaan para tersangka, yaitu Mas Roy CS. Polda juga udah mempersilahkan Mas Roy CS untuk ajukan saja SP3 kalau ingin kasus ini dihentikan untuk membuktikan kalau memang ada itu yang namanya praktik-praktik yang nggak sesuai prosedur ya selama Polda menangani. Tapi nggak ada tuh pengajuan SP3. Ya menurut saya karena Mas Roy tahu ya penetapan tersangka atas dirinya memang sudah sepantasnya. Akhir kata kisah Mas Roy dengan dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini memang menggelitik. Dia lucu tapi kekanak-kanakan. Pelajaran justru bisa diambil dari sikap Pak Jokowi bahwa tak perlu mencari pembenaran untuk sesuatu yang sudah benar. Karena kebenaran sejati akan menemukan jalannya sendiri tanpa klarifikasi ke sana dan kemari. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.